Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah kita tentang interfacing ya, integration system, sistem antar muka dan integrasi sistem. Pertemuan 8 setelah Meet. Kita bahas tentang LCD dengan Arduino. Ya. LCD merupakan yang paling penting ya. Dia tidak paling penting, cuma penting untuk menampilkan informasi. Kenapa kita bahas ini LCD? Ya, saat ini LCD atau kita sering ya disingkat dengan LCD, panjangannya adalah Liquid Crystal Display. Ya, merupakan perangkat tampilan yang menggantikan CRT. CRT itu cathode ray tube ya, tabung yang masih besar itu, yang masih ada tabung dia di monitornya, di layarnya. Ya. Kita udah tahu ya, dulu TV semua pakai CRT, tapi beralih sekarang teknologi sudah berkembang, CRT mulai ditinggalkan. Karena apa? Karena memang ukurannya terlalu besar dan penggunaan arus yang besar. Jadi mau tidak mau sekarang beralih ke LCD. Sekarang LCD sudah merambah ke semua perangkat elektronik ya. Ya, baik yang menggunakan LCD besar ataupun yang kecil gitu ya. Nah, kalau yang seperti yang kita bahas ini LCD untuk Arduino ya, LCD yang 16x2 itu hanya berisi 16 baris karakter dan 16 16 kolom dan 2 baris ya. Hanya menampilkan 16 karakter tapi 2 baris, berarti totalnya ada 32 baris. LCD ini digunakan untuk menampilkan informasi pada perangkat elektronik. Ya, ini yang sering kita gunakan, sering nampil ya pada pemutar CD. Nah, itu nampil jadi judul lagunya itu kan hanya 16 karakter ya, enggak. Ya, walaupun dia full dia akan berjalan ya, animasi berjalan, teksnya. Jam digital dan proyek Arduino lainnya banyak sekali yang menggunakan LCD ini. Jadi kalau kamu mau merangkai perangkat atau proyek Arduino yang memerlukan kontrol penglihatan atau ya, itu harus menggunakan LCD. Artinya kalau kita tidak punya LCD, kita nggak tahu apakah dia itu program sedang proses atau mengerjakan sesuatu. Ya, kalau di pemutar CD ya, itu kan tahu kita dia apakah dia sedang proses atau gagal atau sedang memutar CD ya, itu tahu. Jadi informasinya tahu. Jadi informasi itu tersajikan. Jadi jangan dia gagal tapi tidak mengasih informasi. Jadi kita pengguna nggak tahu apa yang sedang terjadi pada sistem. Jadi itulah gunanya LCD ya. Perangkat LCD ini lebih tipis juga konsumsi daya sangat sedikit. Kalau tidak salah ini LCD 16x2 ini tanpa cahaya belakang ya, itu sekitar 1 miliampere untuk konsumsi dayanya. Jadi sangat sedikit. Pertemuan ini kita membahas pengertian LCD 16x2, konfigurasi pin dan cara kerja dan implementasinya dengan Proteus. Ya, kita masih menggunakan Proteus, tapi kamu udah mulai harus beli minimal Arduino sama LCD ini dulu. Nanti kamu coba di rumah. Ya, bagaimana kamu bisa mengimplementasikannya langsung secara menggunakan Arduino. Mungkin minggu depan saya ambil perangkat-perangkatnya di lab biar saya contohkan juga. Ya, saya tampilkan juga di di saat presentasi ya. Jadi biar bisa kalian ikutin. Jadi mulai sekarang beli Arduino nggak mahal-mahal kali, LCD sekitar 25 ribuan ya.
sekitar Arduino berapa ya, nanti cari aja ya. Nah, itu harus dimulai dari sedikit-sedikit. Minggu depan sedikit-sedikit. Jadi minggu depannya lagi saya udah kasih kamu tugas untuk menganalisa punya orang. Artinya sistem orang yang udah dibuat sama orang harus kamu analisa ulang, kamu buat ulang ya, menggunakan Arduino dan perangkatnya yang ada. Kamu desain ulang, kamu tampilkan, kamu presentasikan ulang. Cukup. Mungkin nanti waktu saat tugas akhir baru kamu menambahkan, mempolesnya sedikit ya. Nah, sehingga perangkat itu lebih baik dari punya orang yang sudah kamu buat, yang sudah kamu terapkan. Kamu kasih lagi konfigurasi atau tambah lagi dia fungsinya sehingga dia menjadi lebih baik. Nah, itu tugas saat menjadi skripsi nanti. Tapi sebelumnya kamu harus analisa juga punya orang dulu ya. Kenapa punya orang? Karena kita berangkat riset itu berangkat dari punya orang dulu, riset, meneliti kembali. Jadi tidak ada perangkat itu yang kamu buat dari awal ya, itu nggak mungkin karena kamu nggak punya pabrik untuk membuat sistem ya, maksudnya nggak punya perangkat-perangkat elektronik. Jadi yang udah digunakan orang juga yang kamu gunakan. Jadi mau nggak mau kamu harus pelajari punya orang, baru kamu analisa juga ya, kelebihan atau kekurangan dari punya orang sehingga kamu mendapat sistem kamu lebih bagus dari punya orang. Oke, lanjut. LCD ini merupakan modul tampilan visual dari rangkaian elektronik. Dia sebuah modul yang menampilkan dengan visual. Ini gambarnya LCD-nya. Dapat di kalkulator seringnya. Digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti jam digital, kalkulator, HP, komputer dan lain-lain. Ini kalau HP udah LCD besar ya. Sudah bukan 16x2, komputer juga LCD besar ya. Layar ini sering digunakan untuk menampilkan multi segmen atau 7 segmen. Ini untuk menampilkan karakter lah, alfabet ya, alfabet semua karakter, baik itu angka, huruf, numerik, perkalian alfanumerik lah ya, semua matematik ya, kode matematik. Modul ini nggak mahal, saat ini berkisar 25.000 sampai 35.000 aja. Atau ada juga yang di bawah itu 20.000 pun ada. Ya, tapi tergantung harga. Tergantung kualitas ya. Tergantung merek. Tergantung ya keperluan lah. Dapat menampilkan karakter khusus, spesial dan animasi melalui program. Ya, animasinya bukan animasi 3 dimensi. Animasi suatu yang bergerak, itu animasi suatu bergerak. Berarti dia karakternya yang bergerak. Ya bukan animasi apa. Ya, atau dia 8x8 ya. Karakter yang kamu gambar sendiri dengan ukuran 8x8 pixel. Setiap pixelnya itu berisi 0 dan 1. Kalau 0 dia itu tidak ada, kalau 1 dia ada karakternya. Jadi sehingga membentuk sebuah karakter. Maksudnya ada warnanya kalau 1. Ini ada 1, ini yang bernilai 1. Kalau yang bernilai 0 yang ini di sampingnya gitu misalnya. Nah, itu. Pin LCD dia terdapat ya berapa pin? 1 2 3 4 5 6 14, 15, 16 pin. Ya. Tapi yang sering digunakan ini sampai 14 ini saja. Pin yang pertama ada PSS, ini ground, untuk groundnya. Jadi dari power, dari listrik, sumber. Ya, ini biasanya dari kalau kita menggunakan Arduino, dari Arduino, ground Arduino masukin kemari. PCC dari Arduino juga boleh, 5 voltnya kan ada dari Arduino, 5 volt. Atau PEE kontras
kontrol. Ini kecerahan dari layar ini kamu kontrol. Ya. Tetap dari 0 sampai 5. Jadi mengontrolnya kecerahannya paling tinggi 5 volt ya. Dari 0. Ya. Selanjutnya ada RS, ini register select. Register select. Dia yang mengatur apakah 1 atau 0. Ketika 0 ya, perpindahan dia ya, apakah dia memerintah atau dia mengirim data ya. Jadi ketika dia 1 ya, memerintah ya, atau memerintah misalnya pin mana yang mau dikirim gitu ya, ia memerintahkan pin-pin mana yang mau ditugaskan. Selanjutnya dia beralih ke 0, maka datanya itu dikirim ke sana. Jadi perintah kirim gitu ya. RW itu read dan write, itu dia ketika 010 dia hanya bisa read ya, ke 1 dia write. Jadi dia hanya bisa membaca atau bisa menulis. Nah, perintah ini akan otomatis ketika kita menggunakan Arduino ya, codingnya udah ada modulnya, udah ada header filenya untuk mengarahkan kemari. Enable ya, ini dia mengatur kirim data atau enggaknya ya. Selanjutnya ada data 0 sampai D7, D0 sampai D7, artinya 8 bit atau 8 pin. Ini akan tergunakan kalau kamu menggunakan, semuanya akan digunakan kalau mode pengiriman datanya 8 bit ya, 8 bit. Setiap pin itu mengirimkan 1 bitnya ya, secara paralel. Tapi kalau kita menggunakan 4 bit ya boleh dari 0 sampai 3 atau dari 4 sampai 7 ya. Ini mana terserah. Kalau ini untuk LED ya, di dalam ini biar supaya ada cahayanya, plus 5 volt dan ini groundnya. Ini pin-pin dari LCD ya. Yang sering digunakan ini untuk mengirim datanya ya, yang ini ya, semuanya digunakan sebenarnya. Tapi nanti saat coding ya, otomatis saja dia akan mengatur sendiri. Tidak pula kita codingnya itu, dalam coding kita atur register selectnya 01, itu ya sangat sulit. Tapi karena udah ada di sini perintahnya library liquid crystal.h ya, header filenya, jadi sudah otomatis ya, kita tidak perlu atur lagi dia registernya harus 01 PE nya berapa gitu ya, atau RW nya ini kita atur, enggak lagi. Kita cukup memilih aja 4 bit atau 8 bit saja pengirim datanya. Oke, fitur LCD 16x2. Tegangan operasi LCD ini adalah 4,7 volt sampai 5,3 volt ya, masih bisa dapat dihandle oleh Arduino ya, sekitar 5 volt Arduino tegangan keluarannya. Ini termasuk 2 baris di mana setiap baris dapat menghasilkan 6 karakter ya. Jadi LCD ini ada 2 baris yang untuk menampilkan karakternya. Setiap barisnya itu ada 16 karakter, berarti ada 32 karakter yang bisa kita tampilkan sekaligus. Tapi tidak tidak terbatas hanya 16 karakter saja, bisa panjang asal kamu geser gitu. Tapi yang nampil secara visual itu tetap 16 karakter ya. Kalau kamu mau dia running text kan bisa panjang ya, ke berjalan, tapi yang tetap ditampilkan 16 karakternya. Pemanfaatan arus adalah 1 mA tanpa backlight ya. Kalau biasanya kan backlight dari LCD itu kalau nggak dia biru hijau gitu ya. Kalau kamu nggak mau tampilkan warna biru dan hijaunya untuk backgroundnya lah ya, backgroundnya cahaya di background ya, warna biru dan hijaunya itu 1 mA saja ya. Selain itu ya tergantung berapa miliampere dia untuk
menampilkan biru dan hijaunya. Setiap karakter dapat dibangun dengan kotak 5x8 pixel ya. Inilah 5x8 ya, 5x8 pixel. Jadi tingginya 8 baris dan 5 ke samping. Itu kamu bisa membangun karakternya. Ya, bangun karakter apa terserah ya, apakah love, apakah bintang, apakah ya banyak yang bisa kamu bangun di situ. Ya, itu karakter. Ya nanti bisa kamu bikin emoji ya, emoji dari wajah misalnya. Nanti tugas kamu itu ya buat emoji. Huruf dan angka LCD alfanumerik tadi semua huruf dan angka, kode-kode ASCII lah semua, kali bagi dan segala macamnya. Tampilan ini dapat bekerja pada dua mode seperti 4 bit dan 8 bit. Ya, tadi kalau kamu menggunakan 8 bit maka 8 kaki dari data 0 sampai data 7-nya itu kamu gunakan semua, D0 sampai D7-nya. Tapi kalau 4 bit terserah kamu pakai yang 0 sampai 3 atau 4 sampai 8 sampai 7 ya. Ini dapat diperoleh dalam backlight biru atau hijau. Jadi LCD ini warnanya hijau atau biru. Ya, dapat menampilkan beberapa karakter yang dibuat khusus. Jadi dia bisa menampilkan karakter yang dibuat khusus. Di dalam LCD terdapat register ya. 16x2 LCD 16x2 memiliki dua register seperti register data dan register perintah. Register select atau pilihan daftar terutama digunakan untuk mengubah dari satu register ke register lainnya. Nah, ini dari pengertiannya. Yang RS tadi ya, di kaki RS tadi, ketika dia 0, nggak ada arus, maka dikenal sebagai register perintah. Jadi dia memerintahkan apa yang mau diperintahkannya, apakah dia mengirim data gitu yang perintahkannya, yang mana yang mau dikirim gitu. Demikian pula ketika register 1 maka itu dikenal sebagai register data. Ini menyimpan data, menyimpan, kirim, menyimpan, kirim gitu misalnya. Perintah register, command register ini. Fungsi utama dari register perintah adalah untuk menyimpan instruksi perintah yang diberikan ke layar. Jadi dari Arduino disimpan ke register. Ya, beda ya, register sama memori ya, hard disk beda ya. Kalau register ketika arus mati hilang gitu ya. Tapi kalau dia memori seperti hard disk, seperti flash disk, seperti memory card ini, itu kalau dia arusnya padam dia tetap tersimpan. Nah, kalau register ya di komputer kita pun ada register gitu ya. Ketika dikerjakan dia akan ditampung di register. Ketika lampu padam maka dia padam semua. Jadi perintahnya hilang semua di register tersebut. Sehingga tugas yang telah ditentukan dapat dilakukan seperti membersihkan layar, menginisialisasi, mengatur tempat kursor, dan kontrol tampilan. Ya, di sini pemrosesan perintah dapat terjadi dalam register. Ya, jadi di dalam register itu kontrol-kontrolnya semua ditampung di register. Nah, itu dia. Fungsi utama daftar data adalah untuk menyimpan informasi yang akan ditampilkan di layar LCD. Di sini Apipa, diam kau. Abi lagi kerja. Diam. Oke. Maaf terganggu. Anak sedang ngerjain PR nih, tidak dipantau, nangis deh. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Data register, fungsi utama daftar data adalah untuk menyimpan informasi yang ditampilkan.
di layar. Ya, tadi perintah. Jadi saat dia apa tadi? Saat 0 ya, saat 0 tadi dia data ya, apa perintah-perintah yang ditampilkan di dalam kamar register. Saat dia 1 dia menyimpan informasi yang akan ditampilkan di LCD. Di sini nilai karakter ASCII adalah informasi yang akan ditampilkan di layar LCD. Setiap kali kita mengirim informasi ke LCD, ia akan mengirimkan ke daftar data. Jadi data yang kita kirim dari Arduino disimpan ke sini dulu, data register. Ya. Setiap kali kita mengirim informasi ke LCD, ia mengirimkan ke daftar data dan kemudian proses akan dimulai di sana. Saat daftar diatur 1, maka daftar data akan dipilih. Ya, jadi kan tadi ada RS tadi. Ya, kalau dia 0 maka perintah-perintah yang dikirim. Kalau dia 1 maka daftar data atau data yang akan dikirim. Ini command LCD perintahnya. Ini nggak perlu kita bahas karena tidak berlaku di Arduino karena setiap codingnya udah mengatur semua ini, dan hanya sekedar kita tahu ternyata di dalam LCD itu ada banyak perintah-perintah ya, dan ternyata yang kita lakukan sangat sederhana sekali, sudah diatur semua oleh Arduino-nya dengan menggunakan library Liquid Crystal ini. Kita hanya mengatur kaki-kaki yang mau digunakan saja, dan cukup kita kirim datanya. Yang mengatur semua adalah udah di library ini yang mengatur yang semua kaki-kaki ini. Itu jadi kita tinggal enak saja gitu. Nah, sekarang buat di Proteus kamu menggunakan Arduino dan LCD 16x2. Jadi LCD 16x2 kamu ketik aja di apanya, Proteusnya ya, sedikit terganggu saya nih, jadi nggak konsen lagi. Ini karena di rumah seperti ini jadinya ya. Jadi harusnya belajar tuh memang betul-betul di kampus gitu. Jadi tidak terganggu dengan urusan rumah. Oke, saya akan lihat saja dulu Proteusnya. Nah, ini yang ada itu ini LM Arduino Uno R3 dan LM16L ya. LM ini cukup aja bikin LCD 16x2 ya. LM ini dia LM016L ya. Itu yang kamu ambil. Kalau Arduino udah sering kita gunakan. Diatur kaki-kakinya. Oke, balik lagi kita ke PowerPoint tadi. Kaki 12 kini RS, ini tergantung karena saya codingnya kaki 12-nya itu untuk mengatur RS, 11 itu untuk E ya. PSS ini udah ground, RW ini diletak ground. Yang digunakan itu kaki 11 sampai 14, berarti ini 4 bit saja yang digunakan. Menggunakan kaki 4 sampai kaki 1 ya, 1 sampai 4. Dari 14 sampai 11. Nah, ini yang kamu atur. Nah, ini codingnya. Include berarti kita menggunakan header file yang Liquid Crystal ini. Jadi modul library yang digunakan khusus untuk mengatur atau interaksi dengan LCD. Jadi udah ada ya. Jadi perintah-perintah yang tadi itu udah diatur langsung menggunakan Liquid Crystal H ini. Yang kita gunakan, yang kita atur adalah kaki-kaki yang kita gunakan. RS itu saya bikin di kaki 12, EN enable-nya ini E di kaki 11, D4 sampai D7, data 4 dan data 7 dari 4 sampai 1 kakinya.
liquid crystal LCD ini bisa langsung aja kita bikin 12, 11, 4, 3, tapi biar supaya nampak dia ini untuk RS, ini untuk enable, ini untuk data 4. Ya, kita letak aja sini. Ini untuk cara memanggilnya liquid crystal. Udah, ini udah dia aja yang ngatur gitu. Nah, ketika point setup ini yang akan pertama kali dijalankan programnya, dan ini hanya sekali saja, sedangkan loop ini berulang-ulang. LCD begin 16,2. Kita memulai LCD 16 kali 2. LCD set kursor, ini baris, ini kolom. Ya, kalau di sini posisinya di sini posisinya. Ini adalah posisi 0,0 ya. Ini 0 0. 0 baris, 0 kolom. Kalau kemari 0 1. Kalau di sini ini 1, ini 0. Kalau di sini 1 1. Kalau di sini 0 2 atau 20 ya. Ini barisnya dulu, ini di kolomnya dulu baru baris kalau di sini ya. Jadi 2, ini 2 dan dibariskan 0. Kalau mau di baris 1 dia mau turun baris maka di sini ya, baris 1. Maka baris 1. Maka dia akan muncul di sini. Yang ditampilkan adalah antarmuka dan integrasi sistem. Jadi nggak semua yang tampil tadi karena dia hanya 16 karakter saja yang tampil. Nah, ini selanjutnya void loop, ini akan berulang. LCD cursor display left, ini bergeser ke kiri ya, bergeser ke kiri hurufnya sehingga dia akan nampil semua ya, akan nampil semua. Ini kamu coba aja nanti di apa, saya udah coba. Selanjutnya spesial karakter. Kamu punya pixel tingginya 8, lebarnya 5. Untuk membangun sebuah karakter, ini love ya. Ini love. Tapi tidak bisa utuh seperti love ya, karena dia membangunnya dari 1 dan 0. Setiap pixel itu kalau nggak 0 1, kalau 0 dia nggak ada cahayanya, kalau 1 dia bercahaya, artinya bergaris atau warna hitam gitu ya. Ini yang pertama 00 semua. Ini nggak ada cahayanya semua, ini 0 nggak ada. 00 semua. Juga nggak ada. 0 1 ini dia. 0 1 0. Ya, ini dia. 1 semua, dia akan muncul 1 1 1 1 1. Ini juga 1 semua. Ini 0. Ini 1 1 1 0. Ini 0 0 1 0 0 dan ini 0 semua. Ya, sesuai dengan coding ini. Nah, ini kalau kamu membuat karakter. Nah, sekarang tugas kamu buat emoji, tergantung ya. Apakah dia seperti ini? Ya, coba buat gitu ya. Gimana caranya, pandai-pandai kamu. Atau yang lain-lain lah. Tergantung apa. Tapi emoji ya, wajah orang saja. Oke, lanjut, ini codingnya nanti bisa kamu pastikan, bisa kamu coba. Ini berbagai karakter yang lain, ini cara memanggilnya sehingga dia membuat karakter tersebut. Di sini ada baris pertama dia akan menampilkan custom karakter. Baris kedua ini kan karena 1 dia sini kan 1
satu satu semua. Ini baris kolom pertama 0 dia akan mencetak heart, hati tadi. Kolom kedua dia akan mencetak apa nih, bell. Nah, ini pada baris kedua karena ini satu satu karena dia barisnya 0 dan 1. Ya, kalau 0 dia di sini tadi ini nggak diaturnya 00 ya, nggak diaturnya, dia otomatis di atas. Ketika dia ke 01 berarti dia di baris kedua. Ini tampilannya, dia akan menampilkan seperti ini. Baris pertama custom karakter, baris keduanya ya ini love, bintang, bell dan lain sebagainya. Kamu buat selain yang ada di sini ya. Silahkan coba-coba di rumah, dan jangan lupa beli Arduino-nya dan LCD-nya kamu coba di rumah sendiri. Untuk sementara kamu masih pakai Proteus ya, untuk 2 minggu ke depan kamu udah implementasikan sendiri, kamu udah pakai Arduino dan perangkat-perangkat yang kamu butuhkan sendiri ya, belajar sendiri, karena ini untuk project tugas akhir kalian atau skripsi kalian ya. Jadi nggak ada kata saya nggak bisa karena online gitu ya. Semua orang nggak bisa kalau nggak belajar. Semua orang bisa kalau belajar. Bahkan sekarang sudah enak sekali, kamu tinggal lihat di YouTube saja udah banyak sekali apa yang mau kamu pelajari. Ya, ya ini contoh. Hanya menggunakan LCD. Jadi nanti satu project itu misalnya dia menggunakan banyak ya, menggunakan LCD, menggunakan sensor, misalnya untuk mendeteksi suara knalpot yang standar dan tidak standar misalnya. Nah, misalnya itu ada mahasiswa saya membuat itu, dia buat perangkat ya untuk deteksi aja, tapi sangat berguna ya. Jadi kalau di kepolisian langsung tahu ini knalpot nggak standar, ini knalpot standar gitu, berdasarkan tadi sensor suara itu nampilkannya di LCD saja. Atau nanti banyak lagi perangkat-perangkat yang kamu mau buat, terserah mau buat apa. Tapi mulai dari sekarang baca-baca apa yang telah dibuat orang, kamu implementasikan. Nanti waktu skripsi kamu tinggal mengembangkan saja. Ya. Ya, nanti minggu depan kita bahas tentang I2C-nya. Jadi ini kalau kita membuat seperti ini, maka yang digunakan banyak ya. 6 pin yang digunakan, tapi kalau menggunakan I2C nanti akan mengurang lagi menjadi 4 pin. Jadi ini bisa, yang pin-pin yang lainnya bisa kamu gunakan untuk banyak keperluan inputan Arduino lagi atau output yang lain. Misalnya kamu membutuhkan speaker ya, atau membutuhkan tadi misalnya kamera gitu ya, atau inputan yang lainnya. Ya, jadi tidak terpakai boros oleh LCD saja. Ya, minggu depan kita bahas tentang I2C. Ya. Selanjutnya, karena kemarin ada yang ini saya ambil dari sini tutorialnya ya. Ada kemarin yang Google Drive ya, Google Drive ngirim drive tapi tidak bisa dibaca gitu. Ini sangat penting sekali Google Drive ini. Kenapa? Ini kalau saya Google Drive udah saya akses di ini ya, sini. Jadi kalaupun hilang, misalnya laptopnya bermasalah, ini nyimpan di Google Drive. Ini semua yang penting-penting, bahan ajar ini penting nih. Kenapa? Yang buatnya bertahun-tahun ya, dari awal pertama kuliah sampai sekarang. Nah kalau hilang ini nangis ya. Nah, penelitian ini penting. Dia ukurannya nggak besar-besar tapi datanya penting. Kalau laptop rusak itu sering gitu ya, hilang ya. Mudah-mudahan nggak hilang, tapi misalnya terjadi hilang, yang paling penting itu kan datanya gitu. Kalau kita sebagai yang punya data itu harganya tidak ternilai. Ya, kalau laptop bisa kita beli
paling ya kalau menyesuaikan bisa 4 juta, 5 juta, bisa 10 juta, bisa ya tergantung kemampuan ya. Tapi kalau data ini kan berhubungan dengan waktu, ya, penting dan segala macamnya. Nah, ini kamu simpan saja di Google Drive. Ini saya ada drive-nya langsung dikontrol di eh, Explorer. Jadi kalau kamu punya data penting ya, misalnya ini kuliah ini pengen kamu tersimpan semua datamu, data pribadi, data kuliah dan segala macamnya di Drive, Google Drive, simpan saja. Nah sayang sekali nanti waktu saat kamu ya, perlu atau pengen mengenang masa lalu, nggak ada data, ya nggak enak gitu ya. Nah ini udah kita buka Google Drive. Bagaimana cara share linknya? Ini saya lihat aja yang udah ada yang ada file ini enggak ya. Nah inilah misalnya nih, ini get link aja. Jadi kamu atur anyone with the link, ini udah saya atur dia. Semua yang punya link ini akan bisa baca, nih copy, kirim aja linknya. Tapi ini diatur anyone ini ya, atau yang lain yang belum pernah ini ya. Ini udah saya ini. Nah nih, restrict only people at can with the link. Jadi bisa hanya seorang tertentu saja. Ini ganti dengan anyone. Nah, kamu copy linknya, kamu pastikan, baru kirim ke saya, gitu ya. Oke, itu mungkin itu saja pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Kalau ada pertanyaan silahkan di Classroom-nya atau di YouTube-nya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf jika ada tadi waktu di video saya nggak usah cut lah, ngerepot lagi yang tadi ada suara-suara ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.